Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ayol ikhwah wal akhwat azzani wa azzakumullah. Saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Berkata Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu birri walidaih wa in zalama. Bab tentang berbakti kepada kedua orang tua walaupun keduanya berbuat zalim. Bab tentang berbakti kepada kedua orang tua walaupun keduanya melakukan kezaliman. Jadi pada bab sebelumnya kita sudah menyinggung bab tentang berbakti kepada ibu yang pertama kan. Lalu berikutnya berbakti kepada ayah, pada bapak. Nah, yang pada bab ini menyinggung tentang berbakti kepada keduanya, tapi dalam posisi keduanya zalim. Bukan orang tua yang normal, bukan orang tua yang soleh, bukan orang tua yang baik, tapi orang tua yang buruk berbuat zalim. Nah, apa hukum berbakti kepada keduanya? Inilah yang disinggung oleh Imam Bukhari dalam bab berikut ini ya. Berkata Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Hajjaj qal haddatsana Hammad wa ibnu Salamah an Sulaiman At-Taimi an Sa'id Al-Qaisi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qal ma min muslimin lahu walidani musliman yusbihu ilaihima muhsinan illa fatahallahu lahu babain ya'ni minal jannah wa in kana wahidan fawahidan wa in aghdaba ahadahuma lam yardallahu anhu hatta yarda anhu qil wa in zalamah qal wa in zalamah. Kata Imam Bukhari rahimahullah, telah menceritakan kepada kami Hajjaj, ia berkata telah menceritakan kepada kami Hammad, yaitu Ibnu Salamah, anaknya Salamah, dari Sulaiman At-Taimi, dari Sa'id Al-Qaisi, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya. Ia berkata, Ibnu Abbas berkata, ma min muslimin, tidak ada satu muslim pun yang memiliki kedua orang tua yang muslim, tidak seorang muslim pun yang memiliki dua orang tua yang muslim, lalu ia berbuat baik kepada keduanya, kecuali Allah bukakan untuknya dua pintu, yakni di surga. Tidak seorang muslim pun yang memiliki dua orang tua yang muslim, lalu dia berbuat baik kepada keduanya, kecuali Allah bukakan untuknya dua pintu surga. Kalau satu orang tuanya berarti satu pintu. Kalau dua orang tua, dua pintu surga. Kalau satu berarti satu pintu surga. Dan kalau dia membuat marah salah satu dari keduanya, entah ayah atau ibu, maka Allah tidak akan ridho kepadanya sampai orang tuanya itu ridho kepadanya. Kalau dia membuat marah salah satu dari keduanya, entah ayah atau ibu, maka Allah tidak akan ridho kepadanya sampai ibu atau ayahnya ini ridho kepadanya. Ada yang bertanya, walaupun kedua-duanya menzaliminya, menzalimi siapa? Si anak, jadi dia tetap harus ini berbakti. Qal, maka beliau pun bersabda, wa in zalamah, ya walaupun keduanya menzaliminya. Nah ini Bapak, ini artinya di sini hadis ini menunjukkan wajibnya anak berbakti kepada kedua orang tua walaupun orang tuanya, ayah ibunya berbuat zalim kepada dia. Ya Bapak-bapak yang semoga dimuliakan oleh Allah, hadis ini dinyatakan lemah oleh Syekh Al-Albani dalam kitab ini Al-Adabul Mufrad, Dhaif Adabul Mufrad ya. Beliau menyatakan dhaif tapi maknanya benar, didukung dengan hadis-hadis yang lain. Ya, mungkin hadisnya lemah sanadnya tapi maknanya benar, bisa dijadikan pegangan ya berdasarkan hadis lain. Kalau ini memang riwayatnya mauquf sampai ke Ibnu Abbas ya. Ada riwayat lain yang disebutkan secara marfu' sampai kepada Rasulullah, yaitu hadis dalam Musnad Ahmad dari sahabat Mu'adz bin Jabal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
la tusyrik billah wa in qutilta wa hurriqta. Jangan kamu menyekutukan Allah walaupun engkau sampai dibunuh dan dibakar. Wala ta'uqanna walidaik, kata beliau, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, dan jangan engkau durhaka kepada kedua orang tuamu. Wa in amaraka an takhruja min ahlika wa malik. Jangan engkau durhaka kepada kedua orang tuamu walaupun keduanya menyuruhmu untuk pergi meninggalkan keluargamu dan hartamu. Kalau misalnya orang tua menyuruh anaknya pergi meninggalkan keluarganya dan hartanya, meninggalkan istrinya dan anaknya dan seluruh hartanya, ini zalim atau tidak? Zalim kan? Ya tidak. Tapi walaupun begitu kata Nabi apa? Jangan durhaka. Walaupun orang tuamu ini dua-duanya gitu, zalim, itu tetap jangan durhaka kepada keduanya. Tetap berbakti kepada keduanya. Maka ini menunjukkan wajib seorang anak berbakti kepada kedua orang tua dalam keadaan apapun. Baik kedua orang tuanya zalim, jangankan zalim, kafir sekalipun, tetap seorang anak harus berbakti. Gak boleh dia durhaka dengan alasan orang tua saya ini kafir, zalim, gak suka sholat, suka menggunjing dan semuanya, gak boleh ya. Tetap berbakti. Nah, kalau misalkan orang tuanya muslim, berbaktinya ya sampai hayatnya, sampai akhir hayatnya, dan sampai setelah dia meninggal tetap berbakti. Doakan. Tapi kalau misalkan orang tuanya kafir, maka berbaktinya cukup sampai akhir hayatnya. Setelah itu sudah terputus. Tidak akan ketemu lagi di akhirat. Maka marilah kita perbaiki mungkin bakti kita kepada kedua orang tua yang mungkin masih kurang maksimal atau kurang baik. Ya, mudah-mudahan dengan bakti kita kepada kedua orang tua, Allah memasukkan kita ke surga. Ya, mungkin itu saja. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.